Bani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, untuk duduk di sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendalami agama. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu bisa membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu adalah dengan iman dan dengan ilmu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan selalu tumbuh rasa cinta kita dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan kajian tauhid kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada al-aslus tsani dari 3 al-usul yang ada di dalam buku ini. Al-aslul awal sudah kita berikan penjelasan yang mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Karena al-aslul awal itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita selalu mengenal Allah dan bisa mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara zatnya sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengenali af'al Rasulullah, af'alnya Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang memang hanya Dia yang bisa melakukannya, yang juga harus kita pahami melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang al-aslul awal. Sekarang kita akan masuk pada al-aslus tsani, pondasi yang kedua, yang merupakan sesuatu yang tidak terpisah dari yang pertama. Jadi ketiga asal itu, ketiga pondasi itu saling terkait.
tidak mungkin untuk dipisahkan. Qala al-muallif rahimahullah, al-aslu tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Prinsip yang kedua, pondasi yang kedua adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal dinul Islam, mengenal agama Islam bil adillah, sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan apa yang diberitakan tentang Islam itu oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip yang kedua. Setelah kita mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai prinsip yang pertama, maka masuk pada prinsip yang kedua, bagaimana kita juga harus mengenali dinul Islam, mengenali agama Islam secara sempurna sesuai dengan dalil-dalilnya. Apa yang dimaksud dengan ma'rifatu dinil Islami bil adillah itu? Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu al-istislamu lillahi bit tauhid, bagaimana kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah bit tauhid, dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bit ta'ah, dan bagaimana kita selalu memberikan ketundukan kita kepada Allah bit ta'ah, dengan memberikan semua bentuk ketaatan kita kepadanya, mentaati Allah atau menaati Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang telah diatur olehnya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan juga al bara'ah minasyirk, bagaimana kita berlepas diri dari syirik apapun bentuknya, wa ahlihi, dan berlepas diri juga dari pelaku-pelaku syirik itu. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatul dinil Islam. Ketika dikatakan kita harus mengenal Islam, seperti apa itu? Islam itu seperti apa? Maka maksudnya adalah al-istislamu lillahi bit tauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kita terima apa yang dikatakan oleh Allah dalam persoalan-persoalan tauhidnya, dan juga bagaimana kita selalu memberikan ketundukan kita kepada Allah bita'ah, dengan cara mentaatinya. Tidak akan pernah ada kata tunduk tanpa taat, tidak akan pernah ada kata tunduk sebelum ada taat. Dia katanya tunduk tetapi dia tidak mentaatinya, berarti itu bukan sebuah ketundukan. Kalau ada sebuah aturan yang sudah ditetapkan oleh seorang pemimpin, aturan itu apa buktinya bahwa kita tunduk kepada aturan itu? Adalah dengan mentaati apa yang memang sudah diatur. Nah, ketika dikatakan bahwa kita tunduk kepada Allah, maka bukti dari al-inqiyad, bukti dari ketundukan itu sesungguhnya adalah at-ta'ah, mentaati apa yang telah disyariatkannya, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Kemudian al-bara'atu minasyirk, kita harus bebaskan diri kita, harus kita bebaskan dari perbuatan-perbuatan syirik. Kita berlepas diri dari perbuatan syirik itu, dan juga berlepas diri dan kita bebaskan diri kita dari ahlihi,
ahlus syirki. Ahlus syirki itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Berarti di sini mencakup tiga hal. Ketika dikatakan dinul Islam, ma'rifatu dinil Islam, agama Islam yang harus kita kenal melalui dalil itu, berarti secara garis besar nanti akan tercakup kepada tiga hal. Dari tiga hal inilah nanti akan, tentu saja rinciannya akan dibagi-bagi, namun rinciannya tidak disebutkan di dalam buku ini. Buku ini kan hanya bicara prinsip-prinsip yang secara umum yang memang bisa saja perlu untuk dikembangkan. Tetapi ketika dikatakan bahwa ini tiga hal yang mencakup ke dalam ma'rifatu dinil Islam, memang akan masuk semuanya ke dalam ini. Tidak akan ada yang keluar nanti. Dikarenakan oleh Islam itu ya ada sesuatu yang bersifat akidah dan ada nanti sesuatu yang bersifat ibadah. Sesuatu yang bersifat akidah berarti itu keyakinan. Itu adalah persoalan iman. Bagaimana kita meyakini sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus terima, kita harus ambil, kita harus serahkan diri kita, al-istislam lillahi bit-tauhid, dengan tauhid. Dan itulah nanti sesuatu yang akan melahirkan ketundukan itu. Nggak mungkin akan lahir ketundukan dan ketaatan di dalam diri kita kalau seandainya kita tidak memurnikan tauhid kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada lembaran-lembaran yang sebelumnya kita sudah berikan penjelasan yang cukup luas terkait dengan tauhid. Ketika dikatakan bahwa kita harus meyakini Allah, mengesakan Allah, dan menyerahkan diri kita kepada Allah dalam keesaannya itu, dengan meyakini segala sesuatu yang hanya Allah yang memilikinya, hanya itu pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dulu sudah pernah kita jelaskan bahwa ketika kita bicara tauhid, maka ada poin-poin yang perlu kita ingat kembali. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara rububiyah, dan bagaimana kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala secara uluhiyah, dan bagaimana pula kita harus selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam persoalan asma wa sifat. Nah, mudah-mudahan kita masih mengingat semua penjelasan itu, dan untuk diketahui bahwa ilmu itu tidak memang hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tetapi ilmu itu harus berangkat dari pengetahuan kepada aplikasi, berangkat dari kita ketahui, kita pahami baik-baik, lalu kemudian kita terapkan, kita amalkan. Ketika kita mengetahui persoalan tauhid yang berhubungan dengan rububiyahnya Allah, lalu itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Menerapkan makna-makna tauhid itulah yang al-istislamu lillah itu. Ketika dikatakan bahwa banyak hal-hal yang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Dalam persoalan rububiyah, Allah yang mengatur alam secara keseluruhan ini, itu hanya Allah yang bisa mengaturnya. Selain Allah tidak akan pernah bisa. Allah lah yang menciptakannya, Allah juga lah yang memberikannya rezeki.
Dan begitulah hikmahnya ciptaan Allah itu. Allah tidak sekadar menciptakan saja, tapi Allah juga ikutkan penciptaannya itu dengan semua bentuk kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh yang Dia ciptakan. Oleh karena itu, apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya lahirnya atau hadirnya makhluk itu sudah lengkap dengan semua bentuk kebutuhan-kebutuhannya. Dan kebutuhan masing-masing makhluk bisa berbeda. Kambing punya kebutuhan, dan bisa saja kebutuhan kambing berbeda dengan kebutuhan ayam. Hewan diciptakan oleh Allah punya kebutuhan, dan kebutuhannya bisa saja berbeda dengan kebutuhan manusia. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, karena Dia yang Khalik, karena Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, maka Dia juga yang Razik. Dia juga lah yang memberikan rezekinya. Bahkan ada di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai rezeki bagi makhluk yang lain. Diciptakan oleh Allah satu bentuk makhluk, dan itu sebagai rezeki bagi makhluk yang lain. Oleh karena itu al-istislam, tunduk seperti itu harus ada. Berserah diri, kita pasrah kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita protes. Pasrah itulah yang al-istislam. Al-istislamu lillah bitauhid. Pasrah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid. Karena dengan bertauhid itu berarti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan apa yang menjadi hak Allah. Karena tauhid itu hak Allah dari kita. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita. Rasul pernah bertanya kepada Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Kamu tahu enggak wahai Muaz, apa hak Allah dari hambanya dan apa pula hak hamba dari Allah? Maka ketika itu Rasul memberikan jawaban bahwa hak Allah dari hambanya adalah anta'buduhu wala ayya'buduhu wala yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah dari kita bagaimana kita memurnikan tauhid kita tanpa ada sesuatu yang berbuat syirik, tanpa dicampuri dengan satu bentuk kesyirikan pun. Nah, oleh karena itu nanti ada yang bersifat tau'an, ada yang bersifat karhan. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan terbagi kepada dua hal itu. Tau'an wa karhan. Dalam Al-Qur'an dikatakan walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Kata Allah, walahu aslama, kepadanyalah aslama, menyerahkan diri, man fis samawati wal ard, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, tau'an wa karhan, baik secara tau'an, secara suka, secara sukarela, ikhtiaran, maupun secara terpaksa. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ketundukan secara tau'an itu ikhtiariyah, sesuatu yang memang ada kehendak kita, ada kemampuan kita untuk memilih, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang yang taat, ada orang yang tidak. Itu untuk hal-hal yang bersifat tau'an, berserah diri kepada Allah. Tapi ada orang yang terjebak dalam kesalahan. Ketika Allah melarang untuk berbuat syirik, tapi berapa banyak orang yang terjebak ke dalam kesyirikan itu karena sifatnya tau'an.
Mungkin karena dia tidak mengerti, atau mungkin karena tidak mau diingatkan. Karena perbuatan-perbuatan syirik itu akan tentu modelnya bisa berkembang banyak sekali gitu kan. Tapi persoalan syirik itu sesuatu yang memang sudah ada pada masa dahulu, dan Rasul itu lahir, hadir, diutus menjadi Rasul justru untuk merubah semua bentuk kesyirikan itu agar ditinggalkan, kemudian berpindah kepada ketauhidan. Nah, tapi ada nanti ketetapan Allah yang bersifat karhan, di mana kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Itu semata-mata kehendak Allah, dan kita tidak bisa memilih. Kita terlahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Siapa ayah kita, siapa ibu kita tidak bisa memilih. Tidak ada orang yang bisa memilih siapa yang harus menjadi ibunya. Ketika kita diberikan jatah umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang baru lahir kemudian dia meninggal. Ini karhan, ketundukan kita kepada Allah, sesuatu yang bersifat terpaksa, kita tidak bisa memilih. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah kaya, ada yang miskin. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah nanti dia memiliki jabatan yang tinggi. Ada yang sudah capek ngejar jabatan nggak dapat juga. Itu semua adalah bentuk dari ketundukan kita, dan kita harus pasrah dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sebenarnya agar kita yakin bahwa dalam hidup kita ini ada Allah yang mengaturnya, yang memang kita harus tunduk. Jadi yang pertama sekali, al-istislamu lillahi bitauhid. Bagaimana kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya, mengesakannya, baik pada rububiyahnya ataupun pada uluhiyahnya ataupun pada asma wa sifatnya, dengan mengembalikannya kepada dalil-dalil syar'i yang ada. Sedangkan yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah. Al-inqiyadu lahu bitta'ah. Bagaimana kita selalu tunduk kepadanya bitta'ah, dengan ketaatan. Ketaatan ada pada dua hal. Pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat Islam itu ada sesuatu yang bersifat awamir, yang bersifat perintah-perintah, dan ada sesuatu yang bersifat nawahi, yang bersifat larangan. Yang diperintahkan tentu saja adalah untuk ditaati, dilaksanakan, sedangkan yang dilarang untuk ditaati dalam bentuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang untuk menipu, jangan kalian saling menipu, jangan kalian saling mencaci maki, jangan kalian saling menzalimi, la tazalamu. Itu semua dalam bentuk larangan. Oleh karena itu, apapun perbuatan-perbuatan yang kalau seandainya itu bisa menyakiti atau bisa menimbulkan kemudaratan bagi kehidupan, atau bisa menimbulkan sesuatu yang mengabaikan hak orang lain yang seharusnya hak itu dia dapatkan, maka yakinlah bahwa itu merupakan sesuatu yang terlarang. Maka apapun ketentuan Allah, apapun hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka kita harus mentaatinya. Al-inqiyadu lahu bitta'ah.
memberikan ketundukan dalam bentuk ketaatan. Ini barangkali tidak perlu diberikan penjelasan yang lebih jauh. Cuma memang contoh-contohnya saja barangkali yang perlu untuk dikembangkan. Karena ada hal-hal yang terkadang itu terlarang, cuma tidak disadari kalau itu merupakan sesuatu yang terlarang. Nah, disinilah perlunya kita untuk mengetahui, untuk belajar, untuk mencari tahu apakah itu sesuatu yang dibolehkan atau tidak. Karena pengetahuan kita boleh atau tidak itu akan berpengaruh nanti kepada sikap dan tindakan kita. Ketika ada sesuatu yang kita anggap boleh, tentu nanti tindakan dan sikap kita akan berbeda ketika itu ternyata adalah salah dan kita tahu itu adalah salah. Maka ada orang yang terjebak pada kesalahan mungkin karena dia tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayang yang dia punya, dengan sifat pemaaf yang dia punya, kalau seandainya ada perbuatan-perbuatan salah yang terlanjur dilakukan karena dia tidak tahu kalau itu adalah salah, maka Allah memaafkan karena dia tidak tahu kalau itu adalah ternyata perbuatan yang salah. Oleh karena itu yang kita ini yang dicatat oleh malaikat Allah dalam perbuatan-perbuatan kita itu adalah sesuatu yang memang kita kerjakan atas keinginan dan kesadaran kita sendiri. Hal-hal yang kita tidak tahu, umpamanya seperti tadi, ada kesalahan yang kita tidak tahu itu sebagai perbuatan yang salah, maka Allah siap untuk memaafkan. Tapi kalau seandainya ada perbuatan yang salah yang berhubungan dengan hak manusia, salah juga, tapi berhubungan dengan hak manusia. Meskipun Allah memaafkan, tapi terkadang kita juga dituntut untuk mengembalikan hak-hak yang harus diberikan kepada manusia itu. Contohnya begini, kalau dalam kajian fikih jinayah, itu ada persoalan pidana, umpamanya pidana pembunuhan. Membunuh itu luar biasa dosanya. Barang siapa yang membunuh satu orang sama dengan membunuh semuanya. Oleh karena itu dalam kajian fikih pidana Islam, membunuh itu hukumnya adalah qisas. Yang membunuh maka harus juga dibunuh. Itu ketetapan Allah dalam masalah itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang tersalah, dalam pembunuhan, sebagai seorang pemburu umpamanya, dia berburu di hutan, dia kerjanya mencari rusa, ditembaknya rusa itu, tapi rusa tidak kena, yang kena adalah orang yang di sebalik rusa itu, lalu mati, tersalah. Apakah tetap harus dikisas? Di sini Allah bisa memaafkan kesalahan itu dengan tidak melaksanakan hukum kisas itu, karena itu hukum Allah. Tetapi karena ini berhubungan dengan hak manusia, ada hak keluarganya, maka tetap ada yang namanya denda atau diat, membayar 100 ekor onta. Nah, jadi ikhwati fillah, berikanlah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, baik dalam perintah maupun dalam larangan. Dan sekali lagi, ketundukan kita kepada Allah itu akan sangat dipengaruhi oleh tauhid dan keyakinan yang ada di dalam hati kita. Seberapa kita mengerti dengan rububiyahnya Allah, seberapa mengerti kita dengan uluhiyahnya Allah. Karena semua orang tahu bahwa Allah adalah Rabbnya,
tetapi begitu mudah untuk mendurhakai Allah. Ada juga kadang-kadang yang dilihatnya satu sisi saja dari Allah itu. Yang dilihatnya apa? Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sebagai pengasih penyayang. Tidak mungkinlah Allah menyiksa kita. Tidak mungkinlah Allah kan maha penyayang. Tidak mungkinlah Allah menyiksa kita dalam kubur, karena Allah adalah maha pengasih. Ketahuilah bahwa Allah itu benar-benar Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sesungguhnya Allah itu syadidul iqab. Allah itu azizun dzuntiqam. Allah itu dahsyat iqabnya. Allah itu bisa membalas dengan balasan yang sangat kuat. Maka perlu ada dua sisi ketika kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sisi itu kalau kita pahami baik-baik, kita akan mampu insya Allah memberikan ketundukan kita. Kita akan tunduk dalam melaksanakan perintah, karena Allah itu punya surga yang nikmatnya belum pernah terasa oleh siapapun, belum pernah dilihat oleh pandangan mata, belum terlintas di dalam hati manusia. Apapun yang ada dalam surga itu baru dikenal namanya saja, tapi hakikatnya belum. Bahkan ada nama yang namanya sama dengan yang di dunia. Di surga ada khamar, di surga ada susu. Belum pernah itu ada orang yang bisa memberikan hakikatnya nanti itu seperti apa. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Hanya Allah yang tahu, nanti baru. Nah, ketika kita tahu bahwa Allah memiliki itu semua, kita akan bersemangat pula untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengerti bahwa Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha dahsyat iqabnya, Allah itu punya neraka yang untuk menyiksa para pendurhaka itu, maka dengan meyakini hal-hal yang seperti itu diharapkan kita terdorong pula untuk meninggalkan berbagai macam bentuk larangan-larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bisa berbuat dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Allah bisa mematikan kita kapanpun Allah inginkan. Allah bisa mematikan kita saat kita beribadah. Allah juga bisa mematikan kita pada saat kita berbuat dosa. Bayangkan kalau seandainya ternyata Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa kita pada saat kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kerugian yang luar biasa, padahal yang kita inginkan adalah husnul khatimah. Nah, jadi pada poin yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Sedangkan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Bagaimana kita selalu berlepas diri dari perbuatan syirik, jauhi sejauh-jauhnya perbuatan syirik, wa ahlihi, dan juga para pelaku syirik itu, agar kita tidak terjebak kepada perbuatan yang sama, atau agar kita tidak terpengaruh untuk melakukan apa yang telah dia lakukan. Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan syirik, karena kita memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Allah, kita berikan kepada yang lain selain Allah. Wajar Allah marah, wajar itu sebagai perbuatan zalim. Inna syirka la zulmun azim. Kenapa Allah begitu marah? Sekali lagi, dikarenakan oleh kita memberikan apa yang hanya pantas diberikan kepada Allah, tapi diberikan kepada orang lain. Yang pantas untuk kita bersujud itu hanya kepada Allah. Sekarang diberikan sujud itu kepada yang lain.
sujud kepada kuburan, berarti itu menjadi sesuatu yang dimurkai oleh Allah, karena itu adalah syirik. Yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kita siapa? Hanyalah Allah. Ketika kita meminta keselamatan kepada selain Allah, maka itu akan menjadi perbuatan yang syirik. Meminta perlindungan itu hanya kepada Allah, tapi ketika minta perlindungan kepada selain Allah, maka jadilah perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus berlepas diri. Dalam Al-Quran dikatakan, ini bercerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari kesirikan-kesirikan yang dilakukan oleh kaumnya. Hanya Nabi Ibrahim yang terselamatkan ketika itu dari perbuatan syirik itu, karena Nabi Ibrahim sebagai seseorang yang akan diangkat menjadi Rasul, itu juga terpelihara dari perbuatan yang salah tadi itu. Ketika ada upaya-upaya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran diceritakan dalam mencari siapa Rob, kan muncul matahari, oh inilah Tuhan. Muncul bulan, nah inilah Rob. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu ketika itu sedang mendebat kaumnya, sedang membuktikan bahwa matahari yang kalian sembah selama ini tidak pantas untuk disembah, karena hilang-hilang timbul. Pagi datang, sore hilang. Bulan yang kalian sembah selama ini itu tidak pantas untuk disembah. Itu sebenarnya bukan berarti Nabi Ibrahim ketika itu sedang menyembah matahari, karena Nabi Ibrahim itu adalah hanifan muslimah, nggak pernah dia menjadi seorang yang musyrik. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik itu. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jadi mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian semua, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang bercerita, salah satu dari ayat yang bercerita tentang al-bara'atu minasyirki wa ahli, bagaimana kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat pembagian syirik sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku yang lain, itu tidak lagi, atau apa namanya itu, ada banyak macam atau bentuk-bentuk dari syirik itu yang memang kita harus tinggalkan, dan semua itu menjadi bagian dari kesyirikan nanti. Kalau biasanya ada yang membagi para ulama begini, syirik itu ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada syirik besar, ada syirik kecil. Tapi dalam sebuah kitab Raqaizul Iman itu dibagi lagi dengan lebih rinci. Ada namanya syirkul mahabbah, syirik yang ditimbulkan oleh mahabbah, cinta. Ketika kita memberikan cinta kita kepada selain Allah, yang membuat kita meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, atau mendahulukan aturan-aturan orang yang kita cintai tadi daripada aturan Allah, maka itu sesungguhnya sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Oleh karena itu, yang menjadi berhala itu bisa saja tidak hanya patung. Kalau dulu al-asnam itu memang itu artinya adalah patung, itu yang disembah, tunduk kepada patung itu. Tetapi berhala-berhala sekarang sudah tidak hanya patung lagi.
Ketika ada sesuatu yang begitu mudah dia untuk meninggalkan aturan-aturan Allah demi sesuatu tadi, maka itu sesungguhnya sudah menjadi berhala bagi dia. Bisa saja uang jadi berhala. Orang tidak lagi memikirkan halal haram, asal mendapatkan uang. Apakah dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ikhwati fillah, mari sama-sama kita benar-benar berlepas diri dan kita jaga diri kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada, dan berlepas diri juga dari para pelaku-pelaku syirik. Berlepas diri dari pelaku syirik bukan berarti tidak boleh bertemu kemudian saling bercerita. Kita diminta untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tapi berlepas diri memang kita harus tinggalkan agar kita tidak terpengaruh dari apa yang telah dia lakukan. Karena bisa-bisa nanti kita akan terjebak pada perbuatan yang sama, terpengaruh dengan apa yang disampaikannya, membuat pikiran kita menjadi berubah, yang salah dianggap menjadi tidak salah. Karena banyak sekarang orang yang tidak menyadari perbuatan syirik itu sebagai satu kesyirikan. Sesembahan, sesajian yang dulu yang sudah pernah kita sampaikan, berharap agar tidak diganggu oleh makhluk gaib, lalu kemudian perlu ada sesembahan, sesungguhnya itu semua adalah bentuk dari kesyirikan. At-tatayyur itu dari kata tayrun. Tayrun itu artinya burung. Jadi kita mengukur kejadian sesuatu di masa yang akan datang melalui burung. Nah, lewat burung ini di atas rumah muncul ketakutan kita, karena seolah-olah nanti kita akan mati. Memang kita akan mati, tapi bukan karena bunyi burung itu. Hingga nanti kupu-kupu di jendela rumah. Ini akan ada tamu yang datang. Gimana kalau kupu-kupunya patah sayapnya? Jangan tamu yang datang, tamu minta utang umpamanya kan. Macam-macam yang ada di kalangan masyarakat. Apa yang akan terjadi itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalaupun ada indikasi-indikasi yang bersifat ilmiah, itu umpamanya kalau awan sudah mulai gelap berarti akan turun hujan, itu indikasi ilmiah namanya. Tapi burung gagak sama kematian tidak ada hubungannya. Maka untuk yang indikasi ilmiah tadi boleh, tapi bukan memastikan. Nggak bisa kita memastikan setiap awan gelap lalu hujan. Nah, berapa kali awan sudah gelap tapi tidak jadi hujan. Tapi peluang untuk datangnya hujan itu ada, karena memang dia dari awan. Nah, jadi sekali lagi untuk indikasi seperti itu maka ada semacam dugaan-dugaan atau perkiraan kita, tapi sekali lagi tidak bisa menjadi satu bentuk kepastian, karena kepastian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwati fillah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Ini sebagai mukaddimah dari al-aslus tsani, bagaimana kita mengenali agama Islam sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Kita harus selalu berpegang kepada dalil yang ada dalam berislam. Nggak mungkin kita beragama tanpa ada dalil. Untuk kemudian nanti baru kita bahas penjelasan yang lebih jauh.
di mana nanti dikatakan ada 3 tingkatan dalam dinul Islam itu, ada al-Islam, ada al-Iman, ada al-Ihsan, yang mudah-mudahan insya Allah nanti bisa kita sambung pada minggu depan insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya dan mudah-mudahan dapat dipahami. Seandainya ada pertanyaan 1 atau 2 dipersilahkan kalau ada. Silakan. Kita harus tahu apa sesungguhnya yang sedang terjadi dan apa sesungguhnya yang dilakukan. Untuk apa? Umpamanya membawa tanah, membawa air, maka jadilah tanah air. kan tanah air Indonesia kan? Nah, maka dimintalah tanah itu dari semua penjuru agar itu simbol tanah air. Yang harus dipastikan itu adalah untuk apa tanah itu. Itu yang penting. Kalau memang nanti dengan tujuan-tujuan tertentu bahwa mengambil keberkahan dan meminta keberkahan dari tanah, atau ada simbol-simbol tertentu untuk meminta keberkahan dari selain Allah, berarti salah. Berarti itu sebagai sebuah kesalahan. Dan itu tidak boleh dilakukan kalau itu salah. Oleh karena itu perlu dicari tahu seperti apa, kemudian hakikat dan substansi yang dilakukan itu apa sebenarnya. Kalau kita tidak tahu itu ya akan sulit. Tapi secara umum kita bisa mengatakan seandainya ada simbol-simbol yang dianggap itu akan bisa memberikan keberkahan, tidak lagi semata-mata meminta keberkahan itu kepada Allah umpamanya, maka itu akan menjadi sesuatu yang salah. Jadi perlu perlu dibaca lebih jauh agar kita tidak tersalah. Tapi kalau hanya sekedar hanya sekedar simbol karena Indonesia itu luas lalu dikumpulkan jadi satu, ya mungkin bisa-bisa saja, tapi bisa aja itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kumpulkan pun tanah seluruh Indonesia tapi minyak goreng tidak juga turun-turun, apa gunanya? Bukan begitu cara untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu. Capek pun mengumpulkan tanah tuh. Ini kadang memang menggiring kepada kesalahan bisa saja. Katanya macam berbagai gubernur mengambil tanah pula dari sungai ini, mau tanah dari ambil tanah itu apa salahnya? Apa bedanya nanti tanah dari sungai tanah dari sungai ini? Apa bedanya? Jadi bisa juga menggiring kepada kesalahan. Jadi sebaiknya pemimpin-pemimpin kita itu lakukanlah sesuatu yang lebih substantif, sesuatu yang bukan simbol, bukan formalitas. Tidak usah kumpul-kumpulkan tanah-tanah seluruh Indonesia ini, turunkan aja harga minyak, udah selesai. Bisa mudah dapat solar. Sekarang kita kalau lewat di pom bensin mana aja sekarang di Pekanbarunya, pasti kita tengok penumpukan, berarti tidak ada barangnya kan. Jadi berpikirlah untuk melakukan sesuatu yang benar-benar bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak pun dilakukan simbol-simbol tadi itu, tidak apa-apa. Apalagi dalam melakukan simbol itu jangan-jangan menggiring kita kepada perbuatan syirik. Karena hal-hal gitu memang
Pasti karena ada keyakinan. Sama kayak dukun-dukun tuh kan, minta diambilkannya air dari 7 pancuran masjid. Buat apa? Air dari 7 pancuran masjid. Berarti ada satu keyakinan yang melekat di apa dia kan? Berarti ada sesuatu yang bisa mengiring kepada kesalahan. Nah, nggak tahu, katanya dari Riau juga mengambil dari 4 penjuru tanah. 4 penjuru tanah. Ini kadang kalau ceritakan ini marah pula orang sama kita kan. Tapi tidak apa-apa, kan kita boleh mengungkapkan pendapat, kan boleh kan. Kita tidak menghujat dia, tapi kita menyampaikan pandangan kita bagaimana agama menilai persoalan, karena kita muslim. Kalau kita muslim ya kita mau ambil dari mana lagi kalau selain daripada apa yang diatur oleh syariat Islam. Nah, wajar kita menyampaikan agar kita selamat. Bukankah yang kita inginkan selamat dunia akhirat? Bukankah ya yang kita inginkan kita bahagia dalam hidup ini? Kalau yang syirik yang kita lakukan, sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan itu. Nggak akan pernah mendapatkan. Itu hanya simbol-simbol kebahagiaan yang sesaat, yang itu bukan yang sebenarnya. Diduga itu baik, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Jadi begitu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan. Terkait dengan tanaman di darat, itu kebanyakan kata orang kata itu tanam di darat di samping rumah, maka setan akan ausinya tidak akan bisa masuk ke rumah. Tolong dijelaskan seperti apa sebenarnya mengenai seperti itu atau bagaimana? Contoh begini, jadi bidara ini menjadi asimah di bidara. Tanam pohon ini agar kita terhindar dari sihir. Untuk hal-hal yang seperti itu, kita harus melihat dasarnya apa. Apa dasar? Kalau yang ada pada hadis Nabi, bacakanlah di rumah itu surat Al-Baqarah agar terhindar dari gangguan jin. Itu Rasul yang bilang. Ada dasarnya. Kalau yang tadi apa? Itu yang perlu. Kita khawatir nanti justru pengharapannya tidak lagi kepada Allah, tapi kepada daun tadi. Itu akan menjadi satu hal yang salah. Jangan lakukan tentu saja kalau maksudnya yang tidak berdasar. Jadi yang penting apa dasarnya? Kan kita berbuat kan harus ada dasar. Beribadah juga harus ada dalil. Saya sudah sering mengulang-ulang persoalan ini. Kenapa harus ada dasar dan dalil? Agar tahu kita siapa yang kita taati. Jadi kalau kita beribadah, agar kita tahu siapa yang kita taati. Kenapa setelah Isya itu kita sholat 2 rakaat? Siapa yang kita taati? Rasul. Karena Rasul yang menyuruh. Nanti dibangunkan dibangunkan istana di surga bagi mereka yang mengerjakan ba'diyah, dan kan ada 12 rakaat. Tapi kalau umpamanya selesai sholat subuh kita sholat 2 rakaat, ada enggak yang kita taati? Enggak ada. Kalau enggak ada yang kita taati, ya siapa yang mau ngasih pahala? Itu sebabnya. Maka dulu ada seorang pemuda di hadapan Sa'id bin Musayyib, dia sholat 2 rakaat setelah subuh. Dicegah oleh Sa'id bin Musayyib itu. Kamu kan ngapain kamu sholat setelah subuh? Lalu dia bilang begini, apakah dengan saya memperbanyak sholat saya akan diazab oleh Allah?
Masa kena sholat ini jadi apa kata Said? Allah tidak menyiksa kamu karena banyak sholatnya, tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisihi Rasulnya. Karena Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi bukan karena banyak sholat kamu diazab, tapi karena sholat yang kamu lakukan itu menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi balik pada persoalan yang tadi, yang perlu kita lihat adalah dasarnya. Kalau seandainya dijadikan sebagai wasilah, ada wasilah dalam ruqyah, umpamanya air atau garam sebagai wasilah untuk kemudian itu dijadikan wasilah ruqyah, itu maksudnya dibacakan doa-doa yang memang diajarkan oleh Rasul. Ada daun bidara juga seperti yang tadi itu silakan menjadikannya sebagai wasilah, itu boleh. Nabi pernah menjadikan garam sebagai wasilah ketika kalau nggak salah pernah disengat oleh yang berbisa tangan Nabi ambil garam lalu kemudian membacakan doa itu, kemudian garam itu letakkan di tangan. Itu walau alam ada dalam satu riwayat yang pernah saya baca. Air juga dalam catatan sejarah pada masa sahabat banyak kisah-kisah itu. Ada yang demam panas kemudian diambil air, dibacakan Al-Fatihah, suruh minum. Berarti itu sebagai wasilah. Nah, namun yang tadi itu kita khawatir tersalah. Tanamlah pohon ini di hadapan rumah kalian agar terbebas dari gangguan jin. Apa dasarnya? Kalau tidak ada, jangan-jangan nanti dia malah mengharapkan terhindar dari gangguan itu dari pohon ini. Nah, itu. Maka perlu kita tahu apa dasar. Enggak boleh kita sembarangan dalam berbuat, karena khawatir nanti kita tersalah, umur kita tak panjang. Jangan-jangan saat tersalah itu kita mati, belum sempat bertaubat kita sudah mati. Tapi kalau ada, silakan. Saya tidak tahu apa gitu. Kalau emang ada, entah riwayat, entah Nabi mungkin yang mengatakan, kalau ada silakan. Kalau sudah Nabi yang mengatakan la sami'na wa ata'na, tidak ada lagi pilihan lain. Karena Nabi datang mau untuk nyampaikan itu. Kalau Nabi sudah bilang, udah kita tinggal tunduk saja. Wallahu a'lam. Baik, masih ada? Kalau tidak, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga akidah dan iman kita semakin kokoh. Semoga kita selalu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.